Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji. Pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Yakut dipanggil pada 7 Agustus lalu. Saat itu Yakut diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024 telah sampai tahap penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri. Salah satunya adalah Yakut. Sementara itu, ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Ya, pemirsa, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Unjuk rasa mendesak lembaga anti rasuah KPK ini menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Ratusan warga yang telah tiba di Jakarta sebelumnya berkumpul di alun-alun Pati sejak Minggu kemarin dengan 10 bus yang difasilitasi oleh AMPB. Aksi pun mendapat pengawalan aparat. Bahkan untuk mendukung keberangkatan masa kali ini terkumpul donasi sebesar 187 juta rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari KPK, kita bergabung dengan rekan Ismalia. Ya, selamat siang Ismalia. Apakah masa dari Pati sudah menyerahkan surat ke KPK pada pagi hari ini tadi? Ya, selamat siang Pram dan juga Sabrina, betul sekali di KPK saat ini sudah berkumpul masa aksi dari Pati, Jawa Tengah, dan ada sekitar 350 massa yang datang ke gedung KPK. Mereka membawa sekiranya ada 7 bis yang terparkir di sebelah gedung Merah Putih KPK. Mereka juga tadi datang sekitar pukul 8 pagi dan mereka membawa banyak spanduk yang berisikan untuk menghentikan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati dan juga menetapkan Bupati Sudewo ini sebagai tersangka. Tadi kami juga baru saja mendengarkan salah satu wakil rakyat dari Bupati ini menggelar audiensi dengan KPK dan mereka meminta untuk KPK segera mengeluarkan surat rekomendasi agar Bupati Pati Sudewo dicopot jabatannya sebagai Bupati, dan nantinya mereka akan diminta untuk menunggu hingga jam 12 siang nantinya surat rekomendasinya apakah sudah dikeluarkan oleh KPK atau belum, dan mereka juga meminta bahwa Bupati Sudewo ini segera ditetapkan sebagai tersangka karena memang kemarin Bupati Sudewo mengembalikan sejumlah dana ke KPK yang mereka menganggap bahwa ini berarti Bupati Sudewo sadar bahwa dia melakukan tindak pidana yang sebelumnya juga Pram dan juga Sabrina, ini memang Bupati Sudewo ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pada kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di periode 2018 hingga 2022. Pram dan juga Sabrina. Ya. Lalu, apakah ada penjagaan di sana? Dan apakah pihak dari KPK sudah menemui massa? Ya, kalau untuk penjagaan sendiri di KPK sendiri ini memang kami juga melihat ada beberapa anggota polisi yang berjaga di KPK. Ini memang juga jalanan di depan KPK juga ditutup sebagian sehingga kendaraan yang mau melewati KPK ini bisa melewati di jalan satunya. Namun juga untuk pada masa aksi ini juga mereka tadi bilang bahwa ketika nanti terjadi kericuhan untuk segera ditangkap karena mereka menggelar aksi damai bukan aksi untuk ricuh. Sabrina. Ya, Ismalia, ini mereka jauh-jauh dan banyak sekali massa datang dari Pati langsung menuju ke Jakarta. Ini agenda mereka untuk hari ini seperti apa dan untuk berapa hari mereka akan berada di KPK nanti? Ya, mereka memang
datang jauh-jauh dari Pati begitu. Namun mereka tadi tidak membicarakan berapa hari mereka akan di sini, namun mereka akan terus menyuarakan, meminta KPK untuk segera menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka dan meminta Bupati Sudewo ini mundur atau turun, dinonaktifkan dari jabatannya. Namun mereka tadi tidak memberitahukan sampai kapan mereka akan di KPK. Mereka akan terus menyuarakan suara mereka, tuntutan mereka hingga dikabulkan. Pram. Oke, selain adanya masa dari Pati, rekan Ismailia yang juga disorot pada hari ini adalah pemeriksaan dari mantan Menak Yakut Khalil Qomas. Saat ini seperti apa jalannya pemeriksaan di sana? Ya, betul sekali, Pram. Memang mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tadi datang ke KPK sekitar pukul 9. Dia membawa map biru, dia berpakaian putih dan memakai peci. Dia didampingi juga dengan kuasa hukumnya. Namun tadi ketika awak media menanyakan, tidak banyak yang dia bicarakan. Namun hari ini Menak Yakut datang ke KPK akan memberikan keterangannya lagi sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji. Saat ini untuk jalannya pemeriksaan masih terus berlangsung. Kami masih akan terus mengupdate informasi kepada Pram, Sabrina dan juga pemirsa bagaimana apa saja pertanyaan-pertanyaan dilemparkan KPK kepada mantan Menak Yakut Khalil Qomas. Pram. Oke, Ismailia, kalau selain dari Pak Yakut itu sendiri, dari pihak KPK sendiri apakah sudah memberikan keterangan terkait pemeriksaan kedua kali ini? Ya, kalau dari KPK sendiri memang belum memberikan keterangan resmi karena memang saat ini pemeriksaan ini masih terus berlangsung. Sedangkan juga di KPK sendiri ada masa aksi dari Pati sehingga mereka masih belum memberikan keterangan resmi bagaimana jalannya pemeriksaan atau bagaimana tanggapan mereka terhadap aksi yang ada di KPK ini. Pram. Baik, terima kasih Ismailia Meidasari melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih masih bersama kami di News Today, pemirsa. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni, Nafa Urba dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya, sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Syahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat,
dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kualitas juara. Juara apel. Juara beri. Juarakan hidupmu.